Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang keterkaitan sosial emosional dengan aspek perkembangan lainnya. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sofyan Dwi Bayu Saputra, NIM akhir 5063, Nia Narulita, NIM akhir 5068, Ayu Luhing Prihatin, NIM akhir 5080, Sofia, NIM akhir 5107, dan Andini Trifatmawati, NIM akhir 5114. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Saya Ayu Luhing Prihatin, NIM akhir 5080. Di sini saya akan membahas materi pertama yaitu tentang pengertian pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Nah, pengembangan sosial emosional pada anak usia dini merupakan suatu proses mengembangkan atau pembinaan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti orang tua, guru, dan saudara. Nah, pada anak usia lahir hingga 6 tahun secara menyeluruh memiliki aspek fisik dan non-fisik. Dengan demikian, memberikan rangsangan bagi perkembangan sosial emosionalnya yang tepat sangat penting agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, untuk selanjutnya, perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan anak dalam hubungan sosialnya atau sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma masyarakat, moral, dan tradisi yang ada. Nah, hal tersebut dapat dilakukan dengan sosialisasi dengan masyarakat sekitar anak. Sosialisasi ini merupakan suatu proses di mana anak melatih kepekaan dirinya terhadap rangsangan sosial, terutama tekanan-tekanan dan tuntutan di kehidupannya. Dan anak belajar bergaul dengan bertingkah laku seperti orang lain yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Selanjutnya, sedangkan emosi itu adalah perasaan yang ada dalam setiap diri individu yang dapat berupa senang atau sedih atau perasaan baik dan buruk. Nah, dalam buku Workbook Dictionary itu emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat. Perasaan suka, tidak suka, benci, takut, berani, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Nah, macam-macam tersebut adalah gambaran dari suatu emosi pada diri setiap individu. Nah, perkembangan emosi pada anak usia dini ini berlangsung secara bersamaan dengan perkembangan sosialnya. Bahkan banyak yang berasumsi bahwa perkembangan emosi pada anak usia dini ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan sosialnya mereka. Hal itu terjadi karena emosi yang diluapkan oleh anak sebenarnya merupakan respon dari hubungan sosial yang ia jalani dengan orang sekitar. Dan emosi tersebut juga akan mempengaruhi keberlanjutan hubungan sosial tersebut. Nah, berdasarkan pengertian tadi, itu dapat disimpulkan bahwa pengembangan sosial emosional anak usia dini merupakan suatu proses pembinaan tumbuh kembang anak dengan tujuan memiliki kematangan dalam hubungan sosial, baik secara fisik dan non-fisik, melalui pemberian rangsangan kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan dapat mengontrol emosinya di saat berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu tadi pengertian dari pengembangan sosial emosional pada anak usia dini. Untuk materi selanjutnya dibahas oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andini Trifatmawati dengan NIM akhir 5114. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan perkembangan sosial emosi dengan aspek fisik motorik. Sebelumnya, perkembangan sosial emosi anak adalah kepekaan anak terhadap dalam memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.
Perkembangan sosial dan emosi anak sangat dipengaruhi oleh proses atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenalkan berbagai aspek kehidupan sosial atau norma dalam masyarakat. Oleh karena itu, stimulasi perkembangan sosial emosional penting diberikan karena orang tua harus menyiapkan anak untuk hidup bersama orang lain di masyarakat. Perkembangan sosial yang optimal diperoleh dari respon sosial yang sehat dan kesempatan yang diberikan kepada anak untuk mengembangkan konsep diri yang positif. Selanjutnya, perkembangan sosial emosi pada anak sering kali dikaitkan dengan aspek perkembangan fisik motorik. Hal ini karena sosial yang dimiliki oleh anak cukup mempengaruhi bagaimana motorik anak dapat berkembang. Jika seorang anak yang memiliki sosial emosi yang baik, maka fisik dan motoriknya juga berkembang dengan baik dari berbagai aspek di dalamnya yang saling berkaitan. Anak mampu bersosialisasi secara baik dengan lingkungan sekitarnya dan memiliki hubungan baik dengan keluarga dan teman-temannya. Kemudian, secara otomatis emosinya juga akan tertata dengan sangat baik. Sebaliknya, jika anak kurang dalam perkembangan sosial emosinya, maka yang terjadi adalah anak akan tidak suka bersosialisasi, kesulitan dalam mengontrol emosi, pendiam, bahkan tantrum. Hal itu yang mungkin akan membuat perkembangan fisik dan motorik anak sedikit lambat untuk berkembang. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Keterkaitan perkembangan sosial emosi dengan aspek bahasa dan kognitif. Yang pertama, keterkaitan perkembangan sosial emosi dengan aspek kognitif. Emosi dapat berpengaruh dan mengganggu aspek kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan penalaran. Pengertian dari kemampuan kognitif sendiri, yaitu menurut Yusuf, adalah kemampuan anak untuk berpikir lebih impresif dan melakukan berpikir kritis. Peningkatan kapasitas intelektual tersebut akan mempermudah anak untuk menguasai lebih luas secara umum, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi perkembangan kognitif adalah jalannya kapasitas spekulasi seseorang dalam memeriksa, mengasosiasikan, mengevaluasi, mengatasi masalah dalam iklim umum untuk membangun informasi pada anak-anak, berpikir secara logis dan dapat menangani masalah mereka sendiri. Lalu hubungan perkembangan sosial emosional dengan aspek perkembangan kognitif sendiri dapat dilihat dari keadaan emosi anak dapat mempengaruhi proses perkembangan kognitif dalam bentuk-bentuk atau cara-cara yang dapat berakibat fatal. Misalnya, anak akan mengalami stres, kecemasan, takut, depresi, dan lain sebagainya. Jika hal itu terjadi pada anak, itu akan menghambat dalam proses untuk mengembangkan kemampuan berpikir, belajar, dan mengingat. Anak akan susah untuk diajak melakukan kegiatan yang berkaitan melatih kognitifnya tersebut jika perkembangan emosinya tidak berjalan dengan baik dan stabil. Emosi dapat berpengaruh dan mengganggu aktivitas mental yang ada dalam aspek kognitif seperti konsentrasi, daya ingat, dan penalaran. Contoh, ketika anak di rumah sudah diberikan tekanan oleh orang tua agar di sekolah tidak boleh sampai pakaiannya kotor, sehingga anak merasa takut dan cemas. Jadi ketika di sekolah ada kegiatan yang melibatkan bermain di luar ruangan untuk melatih kognitifnya, ia akan merasa takut dan tidak mau ikut kegiatan tersebut. Sehingga aspek kognitifnya pun tidak bisa berjalan dengan baik, tidak dapat terlatih. Lalu, keterkaitan perkembangan sosial emosi dengan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak usia dini adalah salah satu bagian dari fase perkembangan anak yang dikomunikasikan melalui intuisi. Anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai peningkatan kapasitas dan inovasi anak sesuai dengan fase perkembangannya. Bahasa merupakan alat untuk menyampaikan, cenderung digunakan untuk berpikir, mengungkapkan perasaan, dan melalui bahasa dapat memperoleh perenungan dan perasaan orang lain. Perkembangan pada bahasa biasanya dilihat sejak bayi dan tergantung pada bagiannya dalam pengalaman bahasa, pengadaan, dan pengembangan. Kemajuan kemampuan berbahasa untuk anak usia dini diharapkan dapat memperdayakan anak-anak untuk berdiskusi secara verbal dengan keadaan mereka saat ini. Pengaturan kemajuan bahasa meliputi mendengarkan, berbicara, membaca, mengarang lebih awal. Dalam membina kemampuan bahasa anak-anak, instruktur dapat memilih metodologi dan teknik yang berbeda. Lalu menurut Eliasson 1994, perbaikan bahasa dimulai pada tahap paling awal dan tergantung pada pekerjaannya, pada pengalaman, otoritas, dan
perkembangan bahasa. Anak-anak mempelajari bahasa sejak awal sebelum belajar bagaimana berbicara yang mereka berikan melalui tangisan, senyum, dan perkembangan tubuh. Lalu untuk hubungan perkembangan sosial emosional dengan aspek perkembangan bahasa. Keadaan emosi anak juga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Jika anak mengalami emosional yang negatif seperti ia merasa takut atau malu, hal itu akan menghambat perkembangan bahasa anak. Misalnya, anak takut untuk menyampaikan apa yang ia rasakan dan merasa cemas ketika berbicara dengan orang yang tidak dikenal. Sedangkan jika anak mengalami emosional yang positif, anak akan lebih berekspresi terhadap bahasa. Misalnya, jika anak senang, ia akan bercerita banyak kepada orang lain atau teman sebayanya. Hal ini akan melatih perkembangan bahasanya. Kemampuan berbahasa yang baik setidaknya dapat membantu anak dalam mengendalikan emosinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia, NIM 200210205107. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keterkaitan pengembangan sosial emosi dengan moral agama. Pengembangan moral merupakan suatu aspek penting karena sangat menentukan kepribadian individu sebagai makhluk sosial. Pengembangan moral agama berkaitan dengan budi pekerti seorang anak dan sikap sopan santun, serta kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup perkembangan moral agama, anak diharapkan dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Orang tua memiliki peranan penting dalam kehidupan membantu serta mengelola sosial emosi anak. Mengembangkan sosial emosi harus dilakukan sejak dini karena pada masa ini anak mengembangkan pergaulan dengan teman sebaya dan lingkungan di rumah dan di luar rumah. Keterkaitan antara pengembangan sosial emosi dengan moral agama, yaitu pada saat pengembangan sosial emosi, anak dapat merangsang dengan cepat untuk mengetahui perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat interaksi antara orang lain seperti orang tua, teman sebaya, dan masyarakat luas dapat mengembangkan moral agama sejak usia dini, sehingga pengembangan sosial emosi saling berhubungan dengan moral agama. Anak usia dini berada pada fase di mana semua tindakan pendidik atau orang tua akan ditiru, baik itu perilaku buruk maupun perilaku baik. Dalam mengembangkan moral agama anak usia dini, pendidik atau orang tua menerapkan moral agama yang baik terhadap anak, karena anak pasti akan bersosial dan bermasyarakat terhadap teman-teman sebaya atau orang yang lebih tua yang ada di sekelilingnya. Jika orang tua mengajarkan moral yang tidak baik, maka anak akan berbuat seenaknya, bertindak tidak sopan santun dan tidak menghormati orang yang lebih tua, serta mereka akan berperilaku kasar. Jika orang tua mengajarkan moral yang baik, maka anak secara langsung akan menerapkan akhlak dan moral yang baik. Ada juga faktor lain yang mempengaruhi pengembangan moral agama terhadap anak, misalnya dari pergaulan. Anak yang sering bergaul dengan anak yang tidak memiliki moral yang baik, sebagai orang tua harus mengetahui anaknya bermain dengan siapa dan mengetahui bagaimana sifat anaknya agar terhindar dari moral yang buruk. Orang tua juga menerapkan nilai-nilai moral kepada anak sejak usia dini, karena semua perilaku pada diri anak menyangkut kepribadian dan faktor bagaimana bimbingan serta peran orang tua dalam mendidik anak. Jiwa agama itu penting bagi anak karena agama juga sangat dibutuhkan bagi anak.
Jika mempunyai nilai agama yang baik dan mempunyai nilai moral yang tidak baik, pastinya juga tidak baik. Maka dari itu, orang tua harus mengembangkan moral dan agama sejak usia dini agar menjadi anak yang diinginkan dan tumbuh dengan baik. Pengembangan moral agama perlu diterapkan sejak usia dini yang pada dasarnya diilhami oleh sebuah keprihatinan atas realitas anak didik yang belum sepenuhnya mencerminkan kepribadian yang bermoral, yakni sopan santun dalam bersikap dan berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dan yang paling dasar atau di usia prasekolah. Oleh karena itu, sebagai upaya awal dalam perilaku anak dan memiliki akhlak yang baik, sangatlah perlu bagi seorang pendidik mengembangkan moral agama sejak dini sebagai upaya memperkokoh mental spiritual anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Dwi Saputra dengan NIM 2002102050663 akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu keterkaitan perkembangan sosial emosi dengan seni dan kreativitas. Pendidikan seni dapat mengelola kecerdasan emosi seorang anak karena di dalam pendidikan seni mengelola semua bentuk kegiatan tentang aktivitas fisik dan cita rasa keindahan yang tertuang dalam kegiatan berekspresi, bereksplorasi, berkreasi, berapresiasi melalui bahasa rupa, bunyi, gerak, dan peran. Pendidikan seni lebih efektif apabila diberikan sejak anak usia dini. Sejalan dengan proses perkembangan intelektual dan emosional anak. Pendidikan seni yang diajarkan di sekolah saling berkaitan antara seni suara, gerak, rupa, dan drama karena seni memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Pendidikan seni dapat mengembangkan kemampuan manusia dalam berkomunikasi secara visual ataupun rupa, bunyi, gerak, dan keterpaduannya. Selain itu, pendidikan seni juga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan berapresiasi terhadap keragaman budaya dan lokal dan global sebagai pembentukan sikap menghargai, toleransi, demokratis, beradab, dan hidup rukun dalam masyarakat dan budaya majemuk. Itu tadi presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.